Yeah, we deserve to win this game. We did very well. Marcelino yakin timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024. Ini mimpi saya. 그 선수들이 잘해줬으면 좋겠는데. Bersama 26 pemain timnas Indonesia, STY optimistis hadapi Piala AFF 2024. Bek muda timnas Indonesia merapat ke Sevilla. Marcelino yakin timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024. Ini mimpi saya. Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia bisa juara ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda masuk ke dalam grup B dan akan berhadapan dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di atas kertas tentu Indonesia cukup menjadi unggulan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun, untuk meraih gelar juara dipastikan tidak akan mudah karena masih ada Thailand dan Vietnam yang siap bertarung untuk memperebutkan trofi. Marcelino Ferdinand cukup optimis mereka bisa meraih gelar juara tahun ini. Apalagi, persiapan yang dilakukan sudah maksimal dan mereka membawa bekal solid setelah di laga uji coba menang atas Bali United. Tentunya, ini akan menambah kepercayaan diri bagi semua pemain yang ada di dalam tim. Harapan saya adalah saya ingin membawa Indonesia menjadi juara. Tentu saja itu harapan saya juga, kata Marcelino Ferdinand dilansir dari kanal YouTube Goalpost. Pemain asal Oxford United ini berambisi tinggi untuk membawa skuad Garuda meraih gelar juara. Pasalnya, Indonesia belum pernah juara dan kesempatan ini akan coba dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, pemain muda yang dibawa juga akan memiliki motivasi berlipat karena beberapa nama akan mendapatkan caps perdana di timnas. Mimpi saya karena kami tidak pernah menang di kompetisi ini. Saya percaya dengan tim saya, Anda tahu orang-orang yang bermain dengan U22, lanjutnya. Meski diisi banyak pemain muda, ini tidak membuat Indonesia bisa dipandang sebelah mata. Dia yakin dengan kemampuan timnya dan mereka bisa membuat kejutan di ASEAN Cup nanti. Salah satu yang jadi tambahan motivasi adalah tim muda ini sempat hampir lolos ke Olimpiade 2024 setelah tampil solid di Piala Asia U23 2024. Kami memiliki tim yang bagus dan kuat dengan kombinasi pemain yang lebih tua dan pemain muda, itu sangat bagus, tegasnya. Marcelino menegaskan bahwa semua pemain akan memberikan seluruh kontribusi di lapangan. Mereka sudah satu tekad untuk bisa mendapatkan gelar juara meski tentunya hal tersebut tidak akan mudah. Pada laga perdana nanti skuad Garuda akan bertandang ke markas Myanmar pada 9 Desember mendatang. Kami akan berjuang setiap saat untuk memenangkan kompetisi ini, tutup Marcelino. Bersama 26 pemain timnas Indonesia, STY optimistis hadapi Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 3 Desember 2024 untuk menghadapi Piala AFF 2024 hingga 2025 yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 5 Januari 2025. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, STY, memberikan gambaran mengenai kesiapan tim jelang laga pertama babak penyisihan grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menutup pemusatan latihan dengan uji coba melawan Bali United yang berakhir dengan skor 2-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Selasa, 3 Desember 2024 sore. Ia mengakui tempo permainan tim masih perlu ditingkatkan. Namun, ia optimis dengan perbaikan taktik, dalam beberapa hari ke depan, tim siap bekerja keras untuk meraih hasil terbaik di ajang bergengsi ini. Memang setelah latihan beberapa hari, ini baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan sedikit kurang ya, ujar pelatih asal Korea Selatan. Dalam beberapa hari, beberapa pemain akan datang lagi dan pasti akan memperbaiki taktik-taktik, akan lebih detail lagi, tuturnya. Selain itu, ia mengungkapkan sudah mengantongi nama 26 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemilihan pemain tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa selama pemusatan latihan.
Memang tidak semua pemain yang saya mau bisa tampil, jadi paling beberapa pemain saja. Jadi, tidak akan gampang pasti, kata Shin Taeyong. Sebanyak 26 pemain sudah ditentukan di pikiran saya. Semoga kami bisa menunjukkan yang terbaik, kami harus melihat pertandingan yang ada, tuturnya. Selanjutnya, ia juga menegaskan target utama Indonesia selama mengarungi Piala AFF 2024 mendatang adalah meraih kemenangan. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga perdana Indonesia akan melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Harus bekerja keras, pastinya kami targetnya menang. Kami mempersiapkan tim untuk meraih kemenangan, ucap pelatih berusia 54 tahun itu. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari masyarakat untuk Timnas Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda agar terus mendapat motivasi memberikan performa terbaik. Tolong dukung pemain muda kita sehingga mereka bisa melakukannya dengan baik dalam kompetisi ini, tuturnya. Bek muda Timnas Indonesia merapat ke Sevilla. Rumor transfer bek muda Timnas Indonesia merapat ke Sevilla, potensi merapatnya sang pemain ke salah satu klub Liga Spanyol itu mencapai 50%. Beberapa waktu lalu, Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, berharap timnya segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Jose Maria del Nido Carrasco bahkan mengharapkan memiliki pemain Indonesia yang tergabung dengan Sevilla, bukan tanpa alasan hal itu diinginkan. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Juga karir olahraganya di sini dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim, kata Nido Carrasco. Nido Carrasco ternyata mengikuti perkembangan sepak bola tanah, karena itu ia menginginkan Sevilla bisa merekrut pemain Indonesia. Harapan itu seolah terjawab, rumor kencang menyebutkan salah satu bek muda Timnas Indonesia berpeluang besar merapat ke Ramon Sanchez Pizjuan. Laman resmi Transfermarkt bahkan menilai potensi transfer bek muda Timnas Indonesia ke Sevilla itu mencapai angka 50%. Dan pemain tersebut adalah Mees Hilgers, bek FC Twente yang memang disebut tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub luar Belanda. Menurut sang agen, Yalcin Sarica, klub-klub yang berminat terhadap Mees Hilgers berasal dari Spanyol, Italia, dan Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia, kata Yalcin Sarica. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tetapi saya pikir Mees tidak akan segera menutup pintu pada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, imbuhnya. Laman resmi Transfermarkt memberi gambaran soal potensi peluang transfer Mees Hilgers dan paling tertinggi adalah ke Sevilla di Liga Spanyol. Persentase kepindahan Mees ke Sevilla mencapai 50%, sementara itu potensi gabung ke PSV Eindhoven mencapai 48% dan ke Bologna hanya 13%. Performa Mees Hilgers di musim ini terbilang impresif, tak hanya di level klub tetapi juga bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu baru absen 2 kali dari 14 laga Eredivisie musim ini, bukti kualitasnya memang top. Karena itu, tak mengejutkan jika Mees Hilgers menjadi rebutan banyak klub, baik di Liga Belanda maupun Liga Eropa lainnya. Suatu kebanggaan jika pemain Timnas Indonesia ada yang berkarir di kasta teratas Liga Spanyol bersama Sevilla. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan terjadi di bursa transfer musim panas Januari 2025 mendatang.